Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya, yang kedua ini saya ingin berfokus ke aplikasi raport untuk GBS. Bapak Ibu guru semua, untuk GBS di sini hanya membutuhkan satu file saja. Kita akan coba buka file tersebut dan juga tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang signifikan baik yang tahun kemarin ataupun semester genap ini. Yang sebelum PTS tidak ada perubahan, jadi masih bisa dipakai. Kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu Guru, ada satu tab tambahan yaitu namanya data utama. Di sini untuk perpindahan antar sheet menggunakan button yang ada di sini. Ada input data sekolah, data siswa, jika ada yang keliru bisa diedit di sini, data guru pun sama, jika nama kita ada atau gelar kita yang kurang sesuai ataupun NIK atau NIY. Lalu ada KKM pun sama, untuk mapel yang kita ampu bisa kita edit di sini. Lalu ada TP ASTS, ABUR ASTS, formatif, dan lain-lain. Kita akan coba bedah satu persatu. Di input data sekolah, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal di mana bagian sini biasanya diisi oleh operator. Begitupun ini untuk nama kepala sekolah. Nah, untuk kita sebagai GBS di sekitaran sini. Di identitas guru bidang studi ini, kita bisa mengganti nama sesuai nama kita yang ada di sini. Jika tidak ada nama kita, bisa kita input di data guru ya. Kita tinggal tambahkan nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Kembali lagi. Di sini NIK akan muncul otomatis, tahun pelajaran tinggal kita ganti. Jika tahun depan 2526 tinggal klik ini. Sekarang 2425. Semesternya kita ganti jadi semester 2 otomatis berubah jadi genap. Kelasnya kelas 1, mata pelajaran yang kita ampu apa? Misalkan akidah akhlak, kode mapel ini akan otomatis. Ini ada di KKM. Sini, Bapak Ibu Guru ya. Kalau misalkan ingin diubah, tinggal di sini saja diganti hurufnya. Lalu KKTP sumatif. Nah, ini pun ya kalau istilah ketika di kurikulum 2013 itu seperti KKM ya. Lalu ada skor perskoran. Nah, ini ada PG pilihan ganda, PGK pilihan ganda kompleks, skornya berapa? JDH itu menjodohkan, isi itu isian, UR itu adalah uraian. Isi 2 itu isian kedua, uraian kedua. Maksudnya apa? Ini sebagai antisipasi jika misalkan penilaian harian untuk yang pertama, isiannya itu skornya 2. Tapi di penilaian yang selanjutnya, di bab 2, 3, dan seterusnya, itu ternyata skor usian itu bukan 2, 3, atau mungkin 4. Nah, itu kan tergantung dari guru yang bersangkutan. Jadi saya memfasilitasi ada 2 penskoran yang berbeda untuk isian dan uraian. Karena terkadang beda guru, beda penskoran. Jadi ada 2 perskoran yang berbeda untuk isian dan uraian. Tapi alangkah baiknya, saran saya, disamakan saja. Jika seandainya berbeda, boleh isi di sini untuk dianalisis butir soal nanti. Selanjutnya, ini data sekolah sudah selesai, input data sekolah. Di sini juga ada tombol navigasi, pengganti jika jaga-jaga data utama ini, tab ini hilang. Ada kalanya karena tidak sengaja ataupun faktor ketidaktahuan, data utama ini hilang sehingga kita tidak bisa berpindah antar sheet satu dengan yang lainnya. Makanya saya buat backup tombol cadangan untuk berpindah antar sheet. Jadi bisa pakai yang di atas, bisa yang di bawah. Contoh, saya ingin ke KKM, nah akan kembali, klik home. Saya ingin ke TP, nah seperti itu ya, klik tombol home seperti itu. Selanjutnya data siswa, ini Bapak Ibu Guru bisa mengeditnya ya. Diusahakan tidak boleh sekali-kali Bapak Ibu Guru mendelete satu baris seperti ini. Nah ini klik kanan, delete. Nah ini sebenarnya sudah saya kunci, tapi jika Bapak Ibu Guru men-unlock ini sheet, misalkan di unlock, nah jadi bisa ngedelete, wah itu akan berakibat fatal ke sheet-sheet yang lainnya. Jika ingin menghapus data, tinggal Bapak Ibu Guru di blok saja. Misalkan siswa ini sudah tidak ada, nah ini ya, tinggal di blok.
Nah, sesuai dengan isian datanya. Lalu pada keyword, oke, kita coba ya. Misalkan data ini ingin kita hapus, jangan di delete di keyword ya. Tapi jangan di delete satu baris ini tadi, tapi cukup di select. Jangan sekali-kali menghapus atau mendelete satu baris secara keseluruhan. Paling Bapak Ibu Guru, jika ingin menghapus atau mendelete-nya, seleksi dulu sel yang ingin kita hapus seperti ini, lalu tekan tombol delete di keyboard. Seperti itu. Lantas bagaimana untuk data yang di bawah? Tinggal di blok, kita kopikan, lalu kita pastekan ke bagian kosong yang ini agar naik datanya, lalu yang ganda ini kita hapus. Lalu kita tekan tombol delete. Meskipun terkesan akan lebih gampang, lebih mudah mendelete langsung satu baris ini, tapi akan berakibat fatal ke sheet-sheet yang lainnya. Jadi sangat tidak diperkenankan menghapus atau mendelete satu baris sekaligus seperti di sini ya. Gunakan cara yang tadi. Selanjutnya yaitu data guru, seperti halnya tadi saya sampaikan di awal, ini tinggal kita diisi aja, kita input nama dan NIY yang dimiliki oleh kita, dan cek kesesuaian antara nama dan gelar, begitu pun dengan nomor induk yayasan kita. KKM tinggal kita isi saja, ini semua otomatis, predikat D, C, B, dan A, nah itu, dan juga mata pelajaran, KKM itu tinggal kita isi sesuai dengan levelnya masing-masing. Ini untuk kelas 1 kolomnya, kelas 2, kelas 3, 4, dan seterusnya sampai kelas 6. Selanjutnya TPA-STS. Nah ini wajib diisi Bapak Ibu Guru. Bahasa TP itu tinggal kita melihat di buku paket atau buku TP yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kita tinggal isi saja. Sesuaikan dengan mapel yang kita ampu. Misalkan kita isi saja di sini TP ASTS 1 dan seterusnya ke bawah TP ASTS 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu setelah Bapak Ibu Guru mengisi TP ASTS, misalkan ada 4 TP, lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu Guru menganalisis ASTS-nya, analisis butir soal. Misalkan saya punya data seperti ini, saya akan copy paste. Ini misalkan sebaran soalnya. Nah, jika ada yang ingin otomatis ini skornya akan muncul sesuai dengan kebutuhan kita. Jika seandainya misalkan Bapak Ibu Guru ingin mengganti. Oke, saya zoom dulu. Nah, ini misalkan misalkan kita isi, misalkan isian yang ini 2 poin, yang ini isian 2 ternyata 3 poin, uraian yang kedua misalkan 5 poin. Jadi di analisis butir soal itu akan mengikuti perubahan yang di input awal tadi. Nah, misalkan kita ingin ganti isi 2, semula 2 poin akan menjadi 3 poin. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Uraian 2, semula 3 poin. Nah, uraian misalkan semula 3 poin ingin diganti menjadi uraian 2 menjadi 5 poin. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan. Untuk pengisian dan untuk soal isian dan uraian itu ada 2 perskoran. Jadi boleh pilih yang mana tergantung kondisional Bapak Ibu Guru yang inginkan. Lalu selanjutnya misalkan ini sudah dianalisis. Oke, ceritanya ini adalah hasil analisis siswa kita. Nah, ya. Di sini ada bagian space kosong. Ada soal nomor 26, 27, 28, 29 supaya dia ketika kita print
tidak terlalu panjang dan bahkan menjadi seperti ini ya, ada space kosong, ada tombol khusus. Di sebelah kiri ada show, ada hide. Nah, supaya misalkan zoom-nya ini terlalu besar, kita tinggal klik lagi aja abur ASTS agar dia tampilan zoom-nya tidak terlalu besar, menjadi default 75% yang sudah saya setting. Setiap perpindahan antar sheet melalui button yang di atas ini sudah saya setting menjadi 75% ya. Jadi kita klik saja abur ASTS-nya, maka akan kembali ke 75%. Kalau kita nge-zoom, nah seperti ini, ingin dibalikan lagi, cukup tinggal klik lagi sheet tersebut. Yaitu karena ada di abur ASTS, kita klik, akan menjadi 75% lagi tampilannya. Lalu tadi bagian kosong yang di sini 26 sampai dengan nomor terakhir supaya hilang, kita klik hide. Seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, tinggal tunggu beberapa saat. Jadi bagian kosong tidak terlihat. Kita coba lihat print seperti ini ya. Jadi tinggal kita scaling. Scalingnya bisa kita pilih misalkan fit column on one page. Kita lihat mana yang memang layak untuk dilihat gitu, enak dilihat. Oke, kalau column seperti ini, coba fit all row on one page. Sepertinya ini ya yang lebih enak dilihat. Dan juga kita bisa setting di sini batas kiri dan kanannya. Lalu ukuran kertasnya harus diganti ya, jangan legal. Umumnya adalah F4. Nah, seperti ini. Lalu supaya ini nomor 1 sampai 25 dan juga ini ada masih space yang kosong, kita agak lebarin. Caranya tinggal kita blok dari kolom CL sampai dengan DJ. Kita geser secara manual bisa seperti ini. Atau klik kanan, pilih column width, lalu kita pilih misalkan 5,7 mungkin. Seperti itu, lalu kita Ctrl P lagi. Jadi lebih menjadi besar ya. Tapi bagian kanannya kepotong, kita perkecil dulu lagi aja. Blok lagi, CL sampai dengan DJ, klik kanan, column width, jangan 5,7 mungkin, terlalu lebar. Kita 5,2 saja. Nah, kita geser mungkin sebelah sini. Kita geser sebelah sini. Jadi kalau untuk hal ini memang butuh feeling yang bermain Bapak Ibu Guru. Untuk settingan kertas seperti ini tuh tidak bisa 1-2 kali saja. Bapak Ibu Guru bisa dicoba-coba pokoknya ya, try and error supaya tampilannya lebih pas. Satu kertas itu tidak ada space yang kosong. Dan alhamdulillah kalau saya lihat ini sudah cukup ya. Jadi pilih fit all row on one page, pilihnya yang ini, jangan yang fit all column on one page. Tapi terkadang beberapa kondisi pun bisa aja menggunakan kolom, ini juga sama ya. Dengan kolom pun terlihat pas, dengan row pun terlihat pas ya. Jadi conditional saja Bapak Ibu Guru ya. Lalu satu lagi, di sini ada logo kurikulum Merdeka. Saya sengaja simpan di bawah di sini. Agar jika sudah selesai di setting, tinggal kita geser, tempelkan di sini. Oke, sebagai pelengkap, logo sebelah kiri adalah sekolah Bapak Ibu Guru, SDI Al-Ghazali, dan sebelah kanan adalah logo untuk kurikulum yang sekarang dipakai. Seperti itu, untuk setting kertas, untuk abur ASTS. Sebenarnya, langkah tadi bisa digunakan untuk abur asas. Jadi saya tidak perlu mengulangnya lagi ya Bapak Ibu Guru ya. Kurang lebih caranya sama dan gunakan feeling Bapak Ibu Guru untuk bisa mengatur, merapikan pengaturan kertas tersebut. Nah itu ya abur ASTS, abur asas. Lalu ada formatif ASTS. Nah ini yang membedakan revisi terbaru untuk kurikulum Merdeka. Selama ini di kurikulum 2013, deskripsi pencapaian pada raport siswa itu dilihat dari KD tertinggi dan terendah. Nanti dimunculkan. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini ada berbeda Bapak Ibu Guru, yaitu lewat formatif ya. Kalau ASTS nanti formatif ASTS, kalau untuk asas nanti formatif asas. Formatif ASTS ini
merupakan sebenarnya akumulasi keseharian siswa dari awal pembelajaran sampai dengan ASTS. Jika ada 4 TP, taruhlah misalkan 1 TP mewakili 1 bab, tapi tidak menutup kemungkinan 1 bab itu mewakili 2 TP, tergantung mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampu. Asesmen formatif ini mungkin bisa dibilang yang lebih susah untuk bisa memahaminya ketimbang asesmen sumatif. Jadi, saya akan coba jelaskan berdasarkan dengan buku panduan penilaian pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud RI. Di sini sangat rinci sekali dan sangat jelas, ada di halaman kalau di sini ada di halaman 27. Nah ini. Bapak Ibu Guru bisa lihat, asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Bagi peserta didik, asesmen formatif untuk refleksi, memonitor, dan seterusnya. Untuk pendidik, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu Guru download, unduh di internet banyak sekali, dan bisa dipelajari lebih dalam lagi. Satu hal yang terpenting yang saya ingin tekankan pada Bapak Ibu Guru semua, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Itu yang pertama. Jadi artinya ini adalah suatu proses, tidak langsung di akhir. Jadi mulai dari asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Nah, di kolom yang sini kedua, selanjutnya, ada beberapa contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif yang bisa Bapak Ibu Guru dibaca sendiri dan bisa dipahami baik-baik. Jadi formatif di sini adalah sebuah rangkaian proses. Bisa jadi mungkin ada suatu nilai, tetapi, nah ada di sini ya. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka. Jadi jangan sampai asesmen formatif ini hanya berupa angka saja gitu. Misalkan dapat nilai 45, dapat nilai 90, 80. Tapi hasil akhir dari asesmen formatif ini adalah Ananda atau anak kita yang ajar itu tercapai atau tidak sesuai dengan KKTP yang pada mapel kita ampu. Hanya itu saja. Jadi, miskonsepsi yang terjadi adalah nilai asesmen formatif misalkan didapat sebuah angka. Misalkan 80. Ananda mendapatkan nilai seperti itu. Lalu, nilai asesmen sumatifnya, Ananda mendapatkan nilai misalkan 100. Nah, yang terjadi di lapangan adalah nilai akhir untuk raport Ananda adalah rata-rata dari kedua nilai tersebut. Nilai asesmen formatif 80 ditambah nilai asesmen sumatif 100 menjadi 100 tambah 80, 180 dibagi 2, 90. Ini yang menjadi miskonsepsi. Nilai asesmen formatif dan nilai asesmen sumatif dirata-ratakan. Ini yang menjadi miskonsepsi di lapangan. Seharusnya formatif ini adalah sebuah rangkaian proses dari awal pembelajaran sampai dengan proses pembelajaran ke akhir. Kita sebagai guru pengajar pada mata pelajaran yang kita ampu bisa menilai Ananda di akhir nanti. Ananda apakah sudah tercapai atau tidak untuk TP yang sedang dipelajari tersebut. Nah, jadi intinya hanya itu saja untuk asesmen formatif. Saya harap Bapak Ibu Guru bisa memahaminya dengan baik. Jadi di sini tuh pasti Bapak Ibu Guru bertanya-tanya, mana nilai yang harus dimasukkan? Tidak ada. Ya, jadi untuk formatif ini bukan berupa sebuah angka, tapi lebih ke suatu rangkaian ketercapaian Ananda dari awal dan selama proses pembelajaran. Apakah Ananda dengan instrumen yang sudah kita berikan dalam proses pembelajaran tersebut, dan Bapak Ibu Guru bisa searching ya instrumen-instrumen
asesmen formatif seperti apa saja di internet, dan juga tadi juga di buku panduan asesmen, proses panduan pembelajaran dan asesmen yang ini. Nah, contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif bisa Bapak Ibu guru implementasikan juga dalam proses pembelajaran, ya. Ananda tersebut tercapai atau tidak, TP tersebut. Hanya itu saja. Jadi tinggal Bapak Ibu guru dipilih saja, misalkan TP1 Ananda Aditya tercapai atau tidak untuk TP1-nya. Jika tidak tercapai sesuai dengan KKTP, nah berarti pilih 0. Jika tercapai, pilih 1 dan seterusnya untuk yang lainnya. Oke, kita mulai. Di sini akan terisi karena tadi 4 TP, maka cuma 4 yang terisi. TP 5, 6 dan seterusnya ini kosong, kita klik hide saja. Nah, kalau show itu berarti tampilkan. Nah, ini ya. Ngezoom seperti ini, kita coba klik lagi formatif ASTS. Atau kita lempar dulu ke sheet yang lain, lalu kita klik lagi biar tampilannya menjadi normal. Terkadang seperti itu karena delay dari aplikasi tersebut ya. Nah, udah lumayan pas ya. Contoh siswa absen 1 Aditya di TP1 selama pembelajaran dia mencapai KKTP tidak. Dan ini sebenarnya tidak menjadi harus semuanya tercapai gitu. Kalau memang tidak tercapai diisi saja. Kalau tidak tercapai pilih 0. Nah, misalkan di TP2 Ananda tercapai, pilih 1. Di TP3 misalkan dia tercapai, di TP4 dia tidak tercapai. Jadi apa adanya saja Bapak Ibu guru penilaian Ibu guru selama pembelajaran dari awal sampai dengan ASTS. Lalu selanjutnya di sini ada pilihan mau ditampilkan atau tidak. Oke, saya zoom dulu biar terbaca. Bisa kita lihat untuk Ananda Aditya, dia TP yang tidak tercapai adalah TP1 dan TP4. Yang tercapai adalah TP2 dan TP3. Tinggal kebijakan guru ini boleh ditampilkan atau tidak deskripsinya untuk nanti di raport ASTS. Ataupun nanti ketika di asas pun sama seperti ini caranya. Misalkan ingin ditampilkan, berarti pilih 1. Yang TP4, dia tidak tercapai dan guru tersebut tidak ingin, Bapak Ibu guru tidak ingin ditampilkan, pilih 0. Begitu untuk TP2, yang TP2 ini tercapai, ingin ditampilkan, berarti klik 1. Jika misalkan TP3 dia tercapai tapi tidak ingin ditampilkan, bisa kita pilih 0. Jadi intinya adalah mau tampil atau tidak, nanti TP tersebut di raport Ananda itu adalah kebijaksanaan kewenangan Bapak Ibu guru. Jika mau ditampilkan semua silakan, jika hanya sebagian juga silakan. Tapi jangan sampai tidak ada satupun deskripsi yang tidak TP yang tidak ditampilkan. Nanti deskripsinya tidak ada, akan kosong ya. Jadi minimal masing-masing 1. TP yang tercapai ada yang ditampilkan, TP yang tidak tercapai ada yang ditampilkan. Jadi di sini ada keterangan menunjukkan pemahaman dalam TP ASTS 2. Nah, jadi bisa kita lihat deskripsi akan terlihat. Karena kita tadi ingin menghendaki yang tercapai hanya TP2 saja yang tampil, maka di deskripsi akan muncul hanya TP2 aja yang muncul. Tapi kalau kita ubah misalkan TP3 tadi dia tercapai, kita ingin dia ditampilkan. Boleh ini diklik tadi drop down-nya, boleh ketik manual langsung angka 1. Nanti akan muncul TP ASTS, TP ASTS 3, dia akan muncul. Tapi jika tidak berkenan, klik 0, maka akan hilang. Begitupun untuk deskripsi yang terendah, yaitu yang tidak tercapai, tidak terpenuhi. Nah ini tadi yang dimunculkan hanya yang 1 aja, yang 4 enggak. Tapi jika ingin dimunculkan, ketik 1, maka nanti akan muncul TP ASTS 4 masuk dalam capaian terendah untuk raport Ananda. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru ya untuk formatif ASTS. Sebenarnya formatif ASTS ini akan sama pengisiannya untuk formatif asas. Jadi sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi karena intinya sama. Untuk KKTP-nya tercapai atau tidak,
Lalu untuk deskripsinya, yang sampingnya, klik 1 jika ingin ditampilkan deskripsi tersebut, klik 0 jika tidak ingin ditampilkan. Ya. Selanjutnya ini sumatif ASTS, dia akan mengambil nilai yang ada pada Unbourd tadi. Nah ini, nilai murni mereka. Baik, ini adalah hasil Unbourd tadi yang ini Bapak Ibu Guru ya. Abur ASTS yang ini. Jadi tadi saya melakukan copy paste biar cepat aja. Tapi prakteknya adalah di lapangan Bapak Ibu Guru ya ini input manual satu-satu. Disesuaikan misalkan nomor 1 ini sampai nomor 10 PG. Berarti klik PG atau bisa di copy paste ya. Lalu soal nomor 11 PG kompleks sampai dengan nomor 14 dan seterusnya. Begitupun ini angka 1101 ini pun sama ya, prosesnya adalah tadi saya copy paste, ketika di lapangan Bapak Ibu Guru tinggal diisi saja sesuai dengan jawaban anak. Jika benar PG 1, jika salah berarti 0. PG kompleks pun sama. Di sini tergantung aturan dari sekolah Bapak Ibu Guru ya. Kalau misalkan di sini ternyata poin skor maksimal 3, Ananda hanya menjawab 2 yang benar, berarti diisi dengan 2. Kalau dia hanya menjawab 1 yang benar, berarti dia skornya 1. Kalau dia 3-3-nya benar, berarti diisi dengan 3. Kayak gitu Bapak Ibu Guru ya. Jadi intinya adalah PG kompleks ini tergantung kebijakan sekolah. Terkadang beberapa sekolah ada yang sama, ada yang berbeda. Seperti itu. Tinggal dicek poin skor maksimal tertingginya berapa ini. Nah, jadi ini adalah nilai murni Bapak Ibu Guru. Nah, di sini terdapat ada beberapa anak yang nilainya di bawah KKM, bagaimana KTP? Ya sudah, biarkan saja. Di sini ada non-tes, sebenarnya bisa mempengaruhi ke nilai, tapi saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu Guru untuk mengisinya. Lebih baik kosongkan saja. Jika misalkan dirasa Ibu ingin meng-KKM-kan nilai Ananda, ini kita bisa ubah. Tinggal kita ganti nilai 68 dengan KTP mapel tersebut. Jika 75, kita input 75. Jika ada notifikasi seperti ini, Bapak Ibu Guru tinggal klik review, klik unprotect, lalu ini ketik manual 75. Begitupun yang 68 kita inputkan 75. Jadi manual saja, seperti itu. Diusahakan ini nggak usah diisi saja Bapak Ibu Guru ya. Tapi jika misalkan ingin diisi, lebih baik hubungi saya agar saya bisa memodifikasi untuk rumus, karena ini akan terhubung, sama-sama terhubung di mana dia? Di sini Bapak Ibu Guru, sumatif asas. Nanti di bagian ini akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Balik lagi, jadi ini sumatif ASTS cukup sampai sini saja. Lalu jika sudah selesai, ke input data sekolah, lalu klik kirim ASTS. Nah, ini adalah file baru. Jika kita klik tombol ini, Excel akan secara otomatis membuat Excel baru. Dia akan mengekspor satu sheet untuk sumatif dan untuk formatifnya. Tadi karena belum diisi secara menyeluruh, jadi seperti ini ya. Kalau udah diisi mah nanti akan ada isinya, deskripsinya pun akan ada. Ini masih kosong karena kita tadi tidak mengisi semuanya. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi intinya ini file ini menjadi file baru, book 1. Nah ini kita save file, save dulu ya. Atau kita save as saja. Browse. Nah kita mau simpan di mana nih? Tadi saya bilang, pastikan Bapak Ibu Guru simpan di folder khusus yang udah dibuat. Tadi saya bikin folder di desktop, di tutor. Nah, seperti ini, GBS. Nah, misalkan 2425 ASTS genap akidah. Misalkan seperti itu ya. Oh, selanjutnya juga Bapak Ibu Guru di sini ketika akan save, jangan sampai lupa save as tipenya. Harus binary workbook, Excel binary workbook. Klik save. Oke, sudah selesai. Biar apa? Biar nanti ketika diimpor.
Nah, ini pun sama akan saya jelaskan di aplikasi Walas mengimpor nilai dari GBS. Nanti tombol impor dari GBS itu hanya akan mengenali ekstensi XLSB ya, Excel binary. Makanya tadi ketika save filenya, save as, browse. Nah, ini ya, ketika file name sudah selesai diketik, save as tipenya pun harus yang nomor berapa? 3 dari atas ya. Excel binary workbook. Seperti itu. Klik save. Selesai untuk ASTS ya. Semoga Bapak Ibu guru bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya untuk asas. Nah, ini ya, atau sekarang asat ya Bapak Ibu guru. Ini sama halnya dengan ASTS, diketik ulang lagi. Asas selama 1 semester genap ini ada berapa TP dimasukkan. Tadi ASTS 4 TP misalkan, itu contoh aja. Di lapangan mungkin cuma 3 atau 2 ya. Intinya ya ini asat ini ya dari awal pembelajaran semester genap sampai dengan akhir semester genap ada berapa TP. Di sini contoh ada 5 ya. Jadi tinggal masukin lagi aja. TP asat 1 sama dengan TP asat 5. Lalu untuk LM ini lingkup materi, ini hanya formalitas saja kalau saya lihat. Jadi hanya penyederhanaan kalimat aja. Misalkan TP itu kan panjang ya, hampir sama seperti KD. Kalau LM itu lebih menyederhanakan lingkup materi. Materinya tentang apa? Misalkan TP asas itu mendeskripsikan pengertian iman kepada Allah. Seperti itu misalkan ya. Nah, berarti LM-nya misalkan beriman kepada Allah, kayak gitu. Seperti teman-teman ya. Jadi ini penyederhanaan kalimat dari TP LM itu. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti bisa. Lalu di sini ada abur asas. Pun sama seperti halnya tadi, ASTS. Bapak Ibu guru bikin pemetaan dulu nomor 1 sampai misalkan PG itu sampai nomor 15. Lalu dilanjut misalkan PG kompleks. Nah, skor maksimalnya 3 ya. Kita copy, kita blok misalkan dari nomor 17 sampai 25 misal ini ya. Paste seperti itu dan seterusnya. Ini pun sama ya, absen 1, PG-nya benar salah, jika benar 1, jika salah 0, seperti 1, jika benar 0, 1, 1, 1 dan seterusnya. Atau ada juga teknik dibikinkan dulu di skor maksimalnya, ini 1 misalkan ya, ini 3. Nah, ini juga banyak teknik ya Bapak Ibu guru, terserah mau pakai yang mana. Lalu copy paste ke bawah. Nanti tinggal ditandai nomor yang salah yang mana aja setiap siswa yang ada. Bisa ya Bapak Ibu guru ya untuk abur asas. Lalu untuk formatif asat pun sama. Ini kan tadi ada 5 TP untuk pengisian KKTP-nya tercapai atau tidak. Saya tidak perlu panjang kali lebar lagi karena di depan sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan KKTP di setiap TP yang ada. Ya, misalkan tercapai atau diketik manual boleh, tidak tercapai yang ini, tidak tercapai atau ini tercapai. Itu ya. Ingin ditampilkan semua berarti 1 yang ini tampil atau tidak 1 seperti itu. Lalu untuk absen 2 misalkan ternyata bagaimana jika saya zoom biar lebih terlihat. Absen 2 ini siswanya pinter, tercapai semua dan yang dimunculkan semua, tidak masalah ya. Artinya berarti Ananda tidak ada kekurangan dalam memahami materi. Nah, jadi otomatis jangan kaget jika seandainya deskripsi capaian terendah dalam raportnya kosong. Ya, apalagi yang dimunculkan yang tidak tercapai, karena Ananda tercapai semua gitu ya. Makanya kolom ini kosong. Yang nggak mungkin, yang jangan sampai itu adalah ininya kosong, yang capaian tertingginya, terendahnya ada. Berarti kalau gitu Ananda belum tuntas ya. Jadi diusahakan minimal banget ada 1 yang tercapai tuntas gitu ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu guru diisi semuanya sesuai dengan ketercapaian Ananda masing-masing. Kita klik hide biar gampang untuk mengisinya, tidak kolom kosongnya bisa disembunyikan.
Itu ya Bapak Ibu Guru ya, untuk formatif asas atau asat sekarang sama dengan formatif ASTS. Lalu, nah ini sumatif asas atau asat sekarang. Di sini yang tadi bertanya-tanya, tadi formatif itu bukan sebuah angka, bukan sebuah nilai, tapi lebih ke ketercapaian siswa pada TP yang dipelajari pada mapel tersebut. Nah, sedangkan bagaimana dong untuk nilai-nilai? Ada di sini, di sumatif asas atau asat. Mulai dari nilai PH. Nah, misalkan PH sumatif, asesmen sumatif ini kan jika kita merujuk lagi kepada buku panduan asesmen tadi, itu dilaksanakan di akhir pembelajaran, di akhir TP ya. Bisa berupa banyak instrumennya ya, tidak hanya sebatas tes tulis, bisa non tulis juga. Jadi tapi tetap harus disertakan dengan rubrik penilaian. Nah ini apa namanya, nilai yang ada tinggal dimasukkan. Misalkan dia 67 di bawah KKM, dia akan otomatis di KKM-kan dengan catatan sudah melakukan remedial kepada anak tersebut. Misalkan 90, 87, 96 dan seterusnya ya. Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa. Begitupun jika ada nilai tugas-tugas pada TP tersebut, nah boleh dimasukkan nilainya di sini. Kan 88, 97, 77 dan seterusnya ya. Isikan di sumatif. Nah, lengkap materi sebenarnya di sini Bapak Ibu Guru, ada di sini. Hanya untuk penulisan saja. Tadi misalkan LM asas. TP1 misalkan beriman kepada Allah. Nah, udah ya, beriman kepada Allah. Maka di sumatif asad, sumatif 1 beriman kepada Allah. Jadi coba Bapak Ibu Guru ya, penulisan LM atau lingkup materi hanya untuk di sini aja penanda ya, penanda bahwa itu adalah ringkasan dari bahasa TP ya. Karena kalau kita masukin TP kan kepanjangan, jadi disingkat melalui LM, lingkup materi. Lingkup materi 1 sudah selesai atau TP 1 sudah beres, lanjutkan dengan sumatif 2, sumatif 3, 4, dan 5. Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa untuk menginputnya. Nah ini yang saya tadi bilang, untuk nilai ASTS itu sebenarnya di sini adalah hasil ambur dari tadi ya. Nah Bapak Ibu Guru bisa lihat, sebenarnya ketika dia di bawah KKM, Ananda itu untuk dirata-ratakan dengan nilai harian, nilai dengan tugas, ASTS yang di sini sudah di KKM-kan. Sedangkan di yang tadi di sumatif ASTS ini adalah nilai murni ya. Yang tadi 68, lalu yang tadi itu 68 juga ini ya. Jadi sebenarnya idealnya sih saya berharap tidak perlu ada perubahan. Kalau emang 68 ya apa adanya 68 jika di bawah KKM gitu ya. Tapi jika menghendaki tidak ingin di bawah KKM, di KKM kan, paskan, di KKTP kan, ya udah kayak tadi ya, klik review, klik unprotect, lalu diganti nilai. Rumusnya bagaimana? Nggak apa-apa, ditabrak aja ya. Semula 68 menjadi 75, seperti itu. Oke, balik lagi tadi ke asas. Sumatif ya. Nah ini. Nah di sini apa namanya? Untuk sumatif akhir semester. Nah ini tadi jadi 100 semua ya, karena kita dibenarkan semua. Nanti akan bervariasi nilainya juga. Dan juga nanti pun sama ya, ini dia sumatif akhir semester akan di KKM-kan. Jika ada yang di bawah KKM, dia akan di KKM-kan. Dengan catatan ya, anak-anak ketika dapat nilai akhir di bawah KKM harus ada remedial sebenarnya ya. Idealnya seperti itu. Jadi otomatis di sini pokoknya di sumatif asas atau asat, semua nilai yang ada mulai dari harian, nilai ASTS, dan nilai asat itu akan di KKM-kan atau di KKTP-kan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Agar memudahkan Bapak Ibu Guru tidak susah menandai mana yang di bawah KKM. Dan lagian juga nanti pun ada penanda warna kok, warna merah. Jadi artinya oh ini di bawah KKTP, anak ini harus diremedial seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru bisa melakukan kegiatan remedial tersebut. Jika saat ini sudah selesai, nah Masya Allah ini untuk GBS ya Bapak Ibu Guru.
Ke input data sekolah lagi, sama halnya kayak tadi. Tadi kirim ASTS, nah sekarang berarti kirim ASAS atau ASAT untuk GBS ya. Jika udah selesai, klik kirim. Nah, seperti biasa, nanti akan ada 2 sheet. Sheet yang pertama sumatif, yang sheet yang kedua adalah formatif. Begitu Bapak Ibu Guru ya. Ini akan dikirimkan kepada wali kelas. Jangan lupa klik file, klik save as, klik browse. Nah, tadi jangan lupa ya, save as tipenya adalah binary. Nah, klik misalkan 2425 ASAT akidah. Misalkan ini kelasnya kelas berapa? Kelas 1A misalkan. Seperti itu. Save. Oh, lupa tadi ya. Misalkan kita udah nyimpan di mana? Di folder khusus yang udah kita buat. Browse tadi itu saya simpan di desktop. Jadi biasakan seperti itu Bapak Ibu Guru ya, agar tidak tercecer. Tutor GBS. Nah, ini ya. Save. Seperti itu. Jika sudah selesai, close. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu Guru, untuk GBS sudah selesai. Sebenarnya untuk Walas itu hampir sama aja ya, untuk pengisian TP-nya, aburnya, formatifnya, dan sumatifnya. Yang membedakan Walas itu mengumpulkan semua mapel yang ada gitu ya di dalam satu kelas tersebut. Kalau GBS kan cuma satu mapel aja. Nah, kalau Walas kan beberapa mapel, lebih dari satu mapel pastinya ya. Oke, sekian dari saya. Video selanjutnya untuk GBS ada di video yang ketiga yang akan saya buat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.